dimana dalam kehidupan saya pernah mendapatkan uang atau mendapat uang 1 karung. Mungkin yang jadi pertanyaan, di mana saya mendapat uang 1 karung itu dan dengan cara apa saya mendapatkannya. Mungkin saya bercerita dari awal dulu. Mungkin kejadiannya waktu tahun 2001, dan saya hampir lupa hari dan tanggalnya atau bulannya juga, karena saya mau ceritakan dari awal sebelum saya mendapatkan uang 1 karung itu. Memang sebelumnya saya mendapat satu cobaan atau ujian di dalam kehidupan saya, terutama ujian-ujian itu dalam bentuk materi yang mungkin sangat benar-benar saya dalam kesulitan atau dalam kesusahan. Nah, di dalam kesulitan dan kesusahan saya itu ada seseorang yang menghina saya, mengusir saya, dan saya tidak mau menyebutkan siapa orang tersebut yang telah mengusir saya atau menghina saya, karena alhamdulillah dari dulu saya sudah memaafkan dia. Berkat kejadian itu saya sempat gelap pikiran dan akal saya hampir keluar dari syariat agama, karena saya sempat berpikir atau berkeinginan untuk menjadi seseorang yang kaya raya di kampung yang saya tinggali, karena ya pengalaman yang tadi itu saya merasa dihina seseorang, sampai pada akhirnya saya terus mencari yang dinamakan harta karun atau uang goib dan yang lain-lainnya. Saya naik gunung, turun gunung, bertapa dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Saya masuk goa, saya sampai berendam di air yang mengalir deras, namun semuanya tidak membuahkan hasil, tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dan setelah waktu demi waktu terus saya lalui, dengan terus timbul rasa dendam di hati saya dan terus bergejolak keinginan saya ingin menjadi seorang yang kaya raya. Akhirnya saya dipertemukan dengan seseorang yang mungkin secara fisik terlihat seperti orang gila, dan dia menghampiri saya, dan saya sangat kaget karena seolah-olah dia tahu tentang apa yang saya alami atau tentang apa yang ada di dalam pikiran saya. Lalu dia atau seseorang itu mengajak saya, dan waktu mengajak saya dia cuma berkata ayo ikut dengan saya. Dia tidak menyebutkan ke tempat mana, dan pas waktu saya tanya siapa dia namanya, pas saya tanya nama dia tidak menyebutkan namanya, tidak mau menyebutkan namanya, dan dia mengajak saya. Saya pun tanya
saya mau diajak kemana, tapi dia tidak mau menjawabnya. Terus bahu saya ditepuk sama dia, dan pada saat itu pula saya seperti seorang yang terkena hipnotis. Akhirnya saya menuruti kata-kata dia, dan saya langsung diajak ke satu tempat yang mungkin saya juga sampai sekarang tempatnya masih ingat. Saya tidak mau menyebutkan satu tempat itu karena tempat yang dulu saya mendapatkan uang 1 karung itu sekarang sudah menjadi bangunan. Saya diajak ke satu tempat. Pas setelah itu saya diajak ke satu tempat. Setelah saya sampai di tempat itu dengan dia berdua, saya disuruh duduk, dan setelah itu saya diberi satu kalimat atau bacaan-bacaan yang suruh dihafal oleh dia. Dan sementara saya disuruh menghafal, dia pamit kepada saya, katanya dia mau ke belakang dulu sebentar, dan dalam hitungan menit mungkin antara 2 atau 3 menit lamanya dia datang lagi dengan keadaan rapi dan wangi. Sedangkan kalau untuk ukuran mandi ya mungkin bisa 5 menit atau lebih ya, karena kalau kita melihat fisik dia, kalau saya melihat fisik dia, karena fisiknya seperti yang saya katakan tadi, punten seperti orang gila yang rambutnya gimbal, terus celana dan bajunya kotor, kulitnya dekil, kuku-kukunya hitam, terus sambil bawa karung juga, entah di dalam karung itu apa isinya. Dan ketika dia pergi meninggalkan saya dalam hitungan 2 atau lamanya 3 menit, dia kembali dalam keadaan penampilannya rapi, badannya wangi. Dan setelah itu, setelah saya diberi amalan atau bacaan yang sudah dihafal sama dia, dia kembali bertanya, sudah hafal atau belum bacaannya? Saya jawab, ya saya sudah hafal. Dan ketika itu saya dikasih tahu tata cara untuk bagaimana cara membacakan bacaan-bacaan tersebut. Salah satunya saya disuruh membakar madat, membakar dupa yang kerucut itu, karena waktu itu dia memang bawa dupa yang kerucut. Lalu dia hanya memberi contoh, nanti dupa ini dibakar, lalu kamu bakar madat ini, dan setelah kamu bakar madat ini, kamu terus bacakan bacaan ini, dan apabila wangi daripada madat ini sudah tidak tercium aromanya, maka kamu bakar lagi madatnya sambil terus bacakan bacaan-bacaan ini. Dan nanti setelah ada perwujudan yang datang, nanti kamu minta aja, kamu ingin apa. Setelah saya mendengar perintah-perintah dia, terus dia pamit kepada saya, sudah sekarang katanya kamu menghadap ke arah sana, lalu kamu lakukan apa yang saya perintahkan, dan kamu jangan menengok lagi ke belakang. Nah setelah itu saya menuruti apa kata-kata dia, saya membakar dupa yang kerucut, lalu saya membakar madat sambil membacakan bacaan yang diajarkan kepada saya. Ya, mungkin insya Allah nanti sebentar di akhir video saya akan membacakan bacaan apa saja yang dulu saya baca waktu saya mendapatkan uang 1 karung, dan saya akan menceritakan nanti secara detail bagaimana caranya. Nah setelah apa yang dia perintahkan kepada saya lalu saya lakukan, saya terus baca
Saya terus bakar lagi madatnya, saya baca lagi, saya bakar lagi madatnya, saya baca lagi. Mungkin dalam kurun waktu yang mungkin hampir lama juga, sekitar kurang lebihnya 4 jam. Tiba-tiba ada angin yang begitu kencang, cuman tepat di kepala saya, atau ada di yang paling kencang itu di atas kepala saya. Dan seketika itu pula ada satu perwujudan satu makhluk di depan saya yang mungkin saya yakin bahwa itu adalah sesosok jin. Lalu dari perwujudan itu bertanya kepada saya dengan bahasa Melayu, ya, ada apa panggil-panggil saya. Nah, sesuai yang diperintahkan yang tadi saya ceritakan, kalau sudah ada atau sudah datang perwujudannya, kamu ngomong aja mau minta apa. Nah, karena ada pertanyaan dari jin tadi, kamu ada apa panggil-panggil saya. Nah, saya langsung mengutarakan keinginan saya minta uang ratusan. Dan setelah saya berkata demikian, lalu perwujudan itu hilang. Setelah perwujudan itu hilang, saya melihat ada karung di depan saya. Mungkin karung itu kurang lebih sekitar 7 meter, ya. Ada kurang lebihnya sekitar 7 meter pas di depan saya. Terus saya bangun dari duduk saya, lalu saya hampiri karung itu. Saya sempat kaget dan bertanya-tanya apakah ini uang. Lalu saya pegang-pegang karung itu, ternyata keras isinya. Lalu sampai saya tendang pelan sama kaki saya, seperti batu, ini batu ataukah pasir. Lalu dengan rasa yang begitu penasaran, saya buka karung itu, karena di atas karung itu ada jahitan-jahitannya dari benang yang besar itu. Benang apa itu namanya? Benang putih yang besar. Saya buka, ternyata memang isi di dalam karung itu adalah uang. Tapi bukan uang 100 ribuan, tapi uang 100 rupiah koin yang dulu, yang koin yang tebal itu, yang agak besar, ya, yang dari sebelahnya itu gambarnya rumah adat, yang sebelahnya lagi gambarnya gunung-gunungan wayang. Uang koin. Karena mungkin waktu di tahun 2001 itu mungkin pecahan 100 ribu rupiah itu mungkin agak baru gitu kayaknya, ya, belum lama terbit gitu. Nah, setelah itu saya bawa uang itu, saya balik, tidak dipikul atau tidak dipanggul gimana, saya gelepak-gelepakin begitu sampai ke pinggir jalan, karena waktu itu saya bawa kendaraan berupa mobil yang saya pinjam dari ibu angkat saya. Dan setelah sampai di mobil, waktu itu mobilnya Kijang Super kan bisa dibuka pintu belakangnya, dan saya masukkan ke dalam mobil. Sampainya di rumah, lalu saya buka isi karung itu, saya ambil uangnya sekantong plastik, saya serahkan ke istri saya. Lalu istri saya bertanya, ini uang dari mana? Nah, saya menceritakan semua pengalaman yang tadi ke istri saya. Nah, lalu dari uang tersebut saya belikan rokok, ya, sebungkus rokok. Lalu setelah 1 hari kemudian saya kembali ke warung rokok tadi. Saya menanyakan apakah masih ada uang dari saya, uang koinnya dari saya. Lalu kata si tukang rokok tersebut, kata tukang kios tersebut, kemudian melihat ke tempat uang, oh masih ada, emang kenapa? Enggak, saya cuma nanya aja. Akhirnya saya balik lagi, saya ingin tahu apakah uang yang dibelanjakan saya itu bisa hilang atau kembali lagi ke, ternyata masih tetap ada. Dan dari situ, dari kejadian itu, akhirnya saya punya teman waktu itu, ada beliau tokoh agama juga, dan saya
sharing, saya bertukar pikiran dengan beliau. Kata beliau, oh, itu siloka Kang Nana, katanya. Kang Nana masih belum bisa bawa dunia atau duniawi, karena itu silokanya masih berat, katanya. Dan kata teman saya juga, ada kesalahan dari saya minta uang ratusan, jadi tidak pakai ribu gitu. Mungkin kalau waktu itu saya minta uang ratusan ribu, ya mungkin isi dari dalam karung itu uang ratusan ribu, dan itu kesalahannya karena ya mungkin Allah punya rencana lain untuk itu. Dan setelah mendengar itu, nah disitulah saya kembali, saya menangis karena saya sudah digelapkan mata saya dengan duniawi, dan mata hati saya digelapkan dengan dendam atau rasa sakit hati saya kepada orang lain. Dan sekarang yang jadi ini, mungkin yang jadi pertanyaan para saudara-saudara juga, bacaan apa yang saya baca waktu itu. Bacaannya begini, dan saya akan ceritakan tentang tata cara yang sebenarnya. Dan apabila waktu itu saya diperintahkan atau disuruh oleh seseorang yang tadi memberi amalan-amalan itu pada saya, bahwa saya disuruh memakai baju yang semua serba baru, ya, termasuk celana dalam, celana dan semua baju yang saya pakai, sandal saya itu harus baru semua. Nah, setelah itu ada dupa juga, dan juga madat, ya. Nah, memang kalau dupa dan madat waktu itu beliau yang entah mungkin beliau sudah menyediakan dari awal atau gimana, katanya. Lalu bacaan-bacaannya yang beliau ajarkan kepada saya atau saya baca waktu itu ialah, beliau tidak menyarankan saya untuk membaca bismillah. Lalu beliau hanya cuma, ini baca aja ini. Bacaannya seperti ini. Yaksamu minal jin kafir jaka madaru ya habibi ya muktorin. Ya. Terus sambil dibakar, bakar madat ke dupa. Terus, dan apabila aroma daripada madat itu sudah tidak tercium, dibakar lagi madatnya. Terus dibaca ya aksamu minal jin kafir jaka madaru ya habibi ya muktorin. Terus begitu seterusnya sampai perwujudan itu datang. Dan mungkin dari pengalaman saya itu, mungkin saya khususnya untuk pribadi saya bisa mengambil hikmah daripada kejadian tersebut, bahwa janganlah kita menyimpan dendam dalam hati, walaupun seseorang atau siapapun telah menyakiti hati Anda, menyakiti hati dan perasaan Anda, tetaplah berusaha untuk menyikapi segala sesuatunya dengan baik. Dan insya Allah kalau kita menyikapi segala sesuatunya dengan baik, insya Allah hasilnya pun akan baik pula. Dan mungkin untuk cerita saya, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Semuanya kembali kepada diri Anda, bagaimana Anda menyikapi tentang cerita saya ini. Dan pesan dari saya, jangan lupa pantang terus di channel Abinana Extreme, dan di subscribe, di like, dibagikan. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Cukup sekian dulu dari saya Abinana, pamit undur ke hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.